Jadi tidak ada orang bertobat kalau dia nggak ngaku dosa. Saya tobat tapi nggak ngaku itu dosa. Saya tobat sambil main judi. Saya lagi tobat. Nggak ada tobat. Kalau dia tahu judi itu haram, maka dia tinggalkan dulu judinya, lalu bilang saya tobat. Atau orang tobat sambil megang botol, dia minum, saya tobat. Nggak ada. Tobat itu selesaikan minumnya, nggak minum lagi, baru bilang saya tobat. Tahu bahwa itu perbuatan dosa. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita semua untuk dapat bermuajahah dalam majlis ilmu yang insya Allah majlis ini senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Malam ini insya Allah kita akan membahas Al-Faslu Al-Khamis, pembahasan kelima, fil adab ma'an nafsi, adab dengan jiwa, ma'an nafsi, adab dengan jiwa kita. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan dalam bukunya bahwa yu'minul muslimu bi anna sa'adatihi fi qilta hayatihi hayataihi al-ula was-saniyat mauqufatun ala mada ta'dibi nafsihi wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan seorang muslim dalam dua kehidupannya, al-ula wassaniyah, yang pertama maupun yang kedua, di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat itu sangat bergantung dengan adab dia dalam kondisi dia dengan jiwanya. Mada taddibihi nafsihi wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tadhiriha. Sejauh mana ia bisa dapat membersihkannya, mensucikannya. Jadi kalau seseorang dapat mensucikan jiwanya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia
dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi dia juga memahami bahwa keresahannya, ketidakbahagiaannya juga tergantung dengan jiwanya. Kalau jiwanya rusak, jiwanya tidak suci, maka otomatis dia tidak akan bahagia. Jadi sangat bergantung dengan kondisi jiwanya, atau sangat bergantung bagaimana dia mengkondisikan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dalam surat Asy-Syams dengan auzubillahi minasyaitonirrajim dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukti kesempurnaan jiwa itu Allah berikan ilham mendapatkan atau memiliki kecenderungan berbuat takwa, punya kecenderungan berbuat dosa. Jadi manusia itu, semua manusia punya kecenderungan berbuat takwa, punya kecenderungan berbuat dosa. Sama semua. Tidak beda pejabat, rakyat, sama semua. Alim ulama atau orang awam sama. Semua diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang yang telah mensucikannya. Jadi kalau seseorang bisa mensucikan jiwanya, maka ia akan berbahagia. Wa qad khaba man dassaha. Maka rugi orang yang membiarkannya dalam keadaan kotor atau jiwanya didominasi oleh hawa nafsunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan seperti ini, sehingga ikhwati iman rahimakumullah, kita harus berusaha untuk mengkondisikan jiwa kita agar jiwa kita ini dapat kita sucikan, agar kita dapat mensucikan jiwa, membersihkan jiwa kita dari segala bentuk penyakit kotoran-kotoran. Karena kalau jiwa ini kotor, maka membuat orang yang memilikinya menjadi gelisah, tidak bahagia. Orang yang jiwanya bersih, maka dia akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang yang udah berhasil disucikan, dia berhasil mensucikan jiwanya sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh malaikat ketika pulang dengan kalimat irji'i, balik, pulang dulu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho dan Allah juga ridho kepadamu. Kan gitu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Orang yang masuk surga bahagia apa enggak? Orang yang masuk neraka bahagia apa enggak? Sengsara di neraka. Orang yang masuk surga dia akan bahagia. Orang yang jiwanya bersih maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah juga mengatakan pesan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Manusia semua dalam keadaan rugi, yang untung enggak ada kecuali, nah begitu dibilang semua ta'mim umum, rugi semuanya. Tapi ada yang beruntung, siapa? Alladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan beramal soleh. Wujud iman dan beramal soleh. Kemudian apa? Tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran.
Nabi SAW juga mengatakan kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Semua masuk surga kecuali yang enggak mau, kata Nabi. Ada yang enggak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Siapa yang enggak mau masuk surga? Para sahabat nanya, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka itulah yang enggak mau masuk surga. Kan dari awal sudah disampaikan oleh Allah, ilham fa'alhamaha fujurahawat. Ada kecenderungan berbuat takwa, ada kecenderungan berbuat dosa. Ini sebuah pilihan. Siapa yang mau masuk surga, maka dia cenderungan berbuat takwanya lebih banyak. Siapa yang tidak mau masuk surga, maka kecenderungan dosanya dia lebih banyak. Kecenderungan maksiatnya lebih banyak dibandingkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Muslim juga memahami bahwa sesungguhnya hasnatul iman wal amalus sholih, bahwa sesungguhnya untuk dapat mensucikan jiwa itu dengan iman yang baik dan juga amal soleh. Ada keimanan dan amal soleh, karena amal yang baik ini dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Amal yang baik ini dapat menghapuskan perbuatan dosa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan aqimis sholata tarafain nahari wa zulufam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwa dirikanlah sholat, kata Allah, tarafain nahari wa zulufam minal lail. Ayatnya apa dilanjutkan? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Sehingga pesan Rasul SAW dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Kalimat takwa ini tidak hanya ketika ngaji. Kalimat takwa tidak hanya ketika sholat. Kalimat takwa tidak hanya ketika di lingkungan tertentu, tapi di mana saja kita berada. Perintah Rasulullah SAW adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Takwa matanya, takwa hatinya, takwa lisannya, takwa tangannya, takwa kakinya. Itu haitsuma kunta. Kalaupun nanti ternyata kita kepleset melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, maka kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan baik. Karena sesungguhnya perbuatan baik tadi menghapuskan perbuatan dosa. Kalau kita melakukan perbuatan salah, maka buru-buru banyak bertaubat lalu melakukan aktivitas kebaikan, sehingga yang dosa tadi bisa dihapuskan. Itu resepnya, supaya bisa suci hati. Kalau enggak, maksiat kepada Allah itu bisa mengotorkan jiwa kita. Kalau kita taat, maka jiwanya menjadi suci, jiwanya menjadi bersih. Kalau kita maksiat, maka jiwa kita menjadi kotor, masuk dalam kategori orang yang merugi. Kata Rasulullah SAW, innal mu'mina idza aznaba dzanban kana nuktatun sauda'u fi qalbihi. Seorang manusia itu, seorang mukmin, kalau dia melakukan perbuatan dosa, satu saja perbuatan dosa, maka kata Rasulullah SAW, kana nuktatun sauda, ada titik noda hitam di dalam hatinya. Fa intaba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuhu wa in zada zadat hatta taghluqu qalbuhu. Kalau ternyata dia bertobat, dia tinggalin perbuatan dosanya, maka berkurang itu noda hitamnya. Noda hitamnya akan lama-lama akan terkikis, lama-lama akan hilang. Tapi kalau tidak bertobat, zadat, maka terus bertambah. Hati itu warnanya putih asumsinya.
Ada hitam 1, hitam 2, hitam 3, hitam 4, terus nambah sampai tidak ada satupun rongga dalam hati kecuali diisi dengan warna hitam. Kalau sudah seperti itu, maka sudah terkunci kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Udah ketutup, ughliqat, udah terkunci, sehingga kalau hatinya sudah tertutup, sulit menerima kebenaran. Dari siapapun kebenaran itu datang. Jangankan dari orang yang satu level, dari yang lebih tinggi pun dia melihat bahwa itu bukan sebuah kebenaran, tapi justru sebaliknya. Kenapa? Karena ada noda hitam dalam hatinya. Noda hitam dalam hati ini karena satu perbuatan dosa, sehingga kita harus berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa hati. Dosa hati ini penting, ikhwah rahimakumullah. Dosa hati ini penting karena sesungguhnya perjalanan kita ke akhirat itu adalah sayrul qalbi, perjalanan hati. Ada disebutkan dalam banyak riwayat, dalam banyak dalil, dalam banyak dalil tentang peran hati dalam aktivitas amal. Kalau dosa itu numbuh hati, noda hitam dalam hati tertutup, udah nggak bisa. Sehingga pada akhirnya sulit menerima kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu kalau sudah tertutup. Syekh Khalid Abu Syadi mengatakan perjalanan kita ke akhirat itu adalah perjalanan hati. Bisa jadi ada orang yang duduknya sama, satu level, sama duduknya di masjid semua, tapi beda-beda ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti. Dan kita berharap kita duduknya sama, nanti dibangkitkan di hari kiamat juga sama. Satu kloter masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, ada orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini ceritanya Aisyah. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Orang menghancurkan Ka'bah, dia datang menghancurkan Ka'bah berbondong-bondong. Tapi Rasulullah SAW mengatakan mereka datang berbondong-bondong menghancurkan, nanti wa yub'atsuna ala niyatin, dibangkitkan di hari kiamat nanti berdasarkan niat mereka masing-masing. Sehingga Nabi menyampaikan pesan, ada orang-orang mereka lam yaghzu ghazwan, mereka tidak ikut berperang, tidak menuruni bukit, tidak menuruni lembah, tidak menaiki gunung, tapi mereka wahum sawaun fil ajri, mereka sama dapat pahala perang. Kenapa? Habasahumul uzru, karena ada uzur, nggak bisa ikut perang, baik itu karena sakit, karena sudah sepuh, wanita, orang anak-anak, itu nggak bisa, tapi bisa ikut sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia itu ada 4 golongan. Ini yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman, seseorang yang Allah berikan harta dan ilmu. Ya'malu bi ilmihi, kemudian dia beramal dengan ilmunya, menunaikan hak atas hartanya. Dan ini kelompok yang pertama, punya ilmu, punya harta, mengamalkan berdasarkan ilmunya, menunaikan hak atas hartanya. Ada orang yang kedua, Allah berikan ilmu tapi nggak dikasih harta. Dia berkata dalam hatinya, aku ingin seperti dia, ingin seperti dia. Kalau aku punya harta, pengen seperti dia. Dia yang kelompok dua ini, yang kedua ini, baru punya niat pingin seperti orang tersebut. Lalu kata Nabi bahwa keduanya mendapatkan sama, sawaun fil ajri, mendapatkan pahala yang sama. Kalau yang pertama punya harta, punya ilmu, dapat pahala.
Yang kedua punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia punya niat pengen menjadi pengikut yang pertama, sudah ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok ketiga, Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Akhirnya dia mengamalkan dengan hartanya, tidak menunaikan hak atas harta tersebut. Lalu kelompok 4 mengatakan, kelompok keempat ini enggak punya harta, enggak punya ilmu. Udah enggak punya harta, enggak punya ilmu. Dia bilang, saya pengen seperti kelompok yang ketiga. Pengen seperti kelompok yang ketiga. Lalu kata Nabi SAW, mereka berdua sama-sama punya dosa, padahal baru niat. Karena itu perjalanan ke akhirat itu adalah perjalanan hati, perjalanan hati. Kalau berkaitan dengan jiwa, maka penting buat kita untuk senantiasa menghidupkan jiwa kita. Dari menghidupkan jiwa kita agar jiwa ini menjadi bersih. Bagaimana caranya? Langkah-langkah untuk mensucikan jiwa. Yang pertama, ini ada 4 langkah untuk dapat mensucikan jiwa. Kayaknya kalau dibahas bisa sampai jam 12. Kita bahas satu aja dulu ya. Kalau udah jam 12, sebagian udah ada yang nunduk aja gitu. Udah mulai. Silakan yang hangat-hangat dinikmati. Biasa kalau yang bicara mah belakangan. Yang pertama supaya dapat mensucikan jiwa adalah langkah pertama at-taubat. Bertaubat. Apa itu bertaubat? Takhalli an sa'iri dzunubi wal ma'asi wan nadmu ala kulli dzanbin salifin wal azmu ala adamil audati ila dzanbi fi muqbilil umri. Taubat itu adalah mengosongkan dari semua perbuatan dosa dan maksiat, menyesali jika melakukan perbuatan maksiat dosa yang lalu, menyesali dosa-dosa yang lalu, dan bertekad tidak mengulangi di masa yang akan datang. Itu namanya taubat. Jadi tidak mengulangi perbuatannya, mengetahui itu adalah perbuatan dosa, ditinggalkan. Yang sudah ya udah, enggak dilakukan lagi. Di depan, ke depannya maka diisi dengan perbuatan-perbuatan taat. Itu namanya taubat. Kenapa? Karena manusia juga manusia itu punya kecenderungan berbuat dosa. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau tukhti'un. Tukhti'un itu ada Rasulullah SAW menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, innakum tukhti'un, menggunakan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan, kata kerja pada waktu yang telah lalu, past tense gitu ya kalau dalam bahasa Inggris ya, benar nggak? Kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan sedang dan akan, present continuous, gitu benar? Ya, present continuous itu artinya sedang. Hari ini dilakukan, depan juga dilakukan. Kata Allah tukhti'un, sekarang bisa jadi berbuat salah, nanti juga bisa berbuat salah. Itu Allah yang mengatakan engkau itu punya kemungkinan berbuat salah. Engkau itu bisa melakukan perbuatan salah sekarang atau juga nanti. Bahkan ditambahkan bil-laili wan nahar, siang dan malam. Kemungkinan melakukan perbuatan dosanya itu siang dan malam. Bisa jadi siang, bisa jadi malam, atau siang dan malamnya berbuat dosa. Tapi kata Allah apa? Wa anna aghfiru dzunuba jami'an, tapi aku mengampuni dosa-dosa kalian semua. Allah minta fastaghfiruni aghfir lakum, maka segeralah mohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni kalian. Ini keharusan kita berbuat taubat.
Taubat setiap hari, setiap saat. Allah menyampaikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Taubatnya taubatan nasuha, bukan taubatan yang tidak nasuha. Taubatan nasuha itu sekali ini melakukan, setelah itu selesai, tidak dilakukan lagi. Harapannya apa? Yukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Yudkhilkum jannat, Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semua wahai manusia, wahai orang beriman, agar kalian berbahagia. Rasulullah SAW bertobat. Ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, tobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari ada 100 kali. Rasulullah itu maksum, dosanya sudah diampuni, kesalahannya sudah dimaafkan. Nabi ini, bicaranya Nabi. Nabi itu maksum, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Tapi Nabi menyampaikan pesan bahwa taubatnya Rasul SAW itu dalam satu hari 100 kali. Rasul. Dan salah satu bukti orang bertobat itu kan, rukunnya tobat itu ada. Yang pertama, mengakui perbuatan dosa. Jadi tidak ada orang bertobat kalau dia nggak ngaku dosa. Saya tobat, tapi nggak ngaku itu dosa. Saya tobat sambil main judi. Saya lagi tobat. Nggak ada tobat. Kalau dia tahu judi itu haram, maka dia tinggalkan dulu judinya, lalu bilang saya tobat. Atau orang tobat sambil megang botol, dia minum. Saya tobat. Nggak ada. Tobat itu selesaikan minumnya, enggak minum lagi, baru bilang saya tobat. Tahu bahwa itu perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kepada Allah, wa dzakarallah. Yang ketiga, istighfar. Nah, itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW tadi tobatnya satu hari, kalau dibuat dengan baca istighfar, Nabi minimalnya istighfar 100 kali minimalnya. Ada hari ini yang istighfarnya sudah 100 kali. 200 deh. 100 kan levelnya ini ya, biasa lah ya. 100 kali, 200 kali ada baca istighfarnya. 3 zuhur, 3 asar, 3 subuh. Berarti 3 kali 5, 15. Padahal Nabi 100 kali istighfarnya. Kalau kita baca istighfar 100 kali minimal dalam satu hari, maka jiwa kita akan suci. Nah, ini salah satu dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa saja yang bertobat sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Matahari terbitnya dari arah mana? Timur. Tapi matahari terbit dari arah barat tandanya apa? Kiamat. Jadi sebelum kiamat Allah masih menerima taubat. Ada riwayat yang lain bahwa Nabi SAW masih menerima, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang malam yughorghir. Yughorghir itu selama nafasnya belum di tenggorokan.
Biasanya orang yang mau wafat itu begitu dicabut nyawa bunyi. Begitu dicabut, ya itu sebelum itu masih diterima. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu kan nyawa kita sampai mana, sampai kapan. Kemarin sehat-sehat, masih update status, masih posting. Tahu-tahu hari ini sudah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, belum bertobat juga sama Allah ternyata. Kalau tidak diingatkan terus-menerus bertobat, jangan sampai lewat kesempatan. Kita nggak tahu orang yang sehat tiba-tiba, karena kematian itu tidak diukur dari sehat atau sakit, tua atau muda. Tapi kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai. Oleh sebab itu, maka kita harus memanfaatkan waktu untuk mensucikan jiwa kita. Supaya apa? Kalau jiwanya suci, dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Kalau jiwanya suci, maka berusaha untuk mensucikan jiwa, diantaranya atau langkah pertama dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsi min maghribi. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebarkan tangannya pada waktu malam untuk menerima orang-orang bertaubat yang punya kesalahan di siang hari. Allah juga memanjangkan tangannya di waktu siang untuk yang bertaubat atas kesalahan-kesalahan di malam hari, selama matahari belum terbit dari arah barat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi asyaddu farhan bitaubati abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hadis yang lain ini mengatakan, ini kalimat buku Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira. Gembiranya itu melebihi gembiranya seorang seorang ibu kepada anak. Kalau ibu sayang ketemu anaknya gimana, yang nggak ada gitu, tahu-tahu ketemu, wah itu kan bangga banget, senang banget. Dan Allah gembira kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Semakin sering bertaubat, semakin Allah suka dengan kita. Semakin sering kita bertobat, semakin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senang kalau ada hambanya yang merintih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kadang kita merintih kalau pas lagi susah, lagi banyak masalah, baru ya Allah. Bangun malam-malam, sholat malam panjang sholatnya, sujudnya panjang, sampai azan subuh baru bangun. Ternyata sujudnya ketiduran, kirain sujudnya panjang banget ini. Doa sujudnya katanya tidur di waktu malam. Khotibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini langkah pertama untuk dapat mensucikan jiwa. Ada 3 langkah lainnya, insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang berbeda. Demikian, wallahu a'lam bishawab.